Halo guys, selamat datang di podcast Jemari, Jelajah Materi Radioaktif bersama Jenny, Marcel, Lian, dan Ingrid. Sesuai dengan nama podcast kita bakal ngomongin seputar radioaktif. Sebenarnya apa sih radioaktif itu? Radioaktif adalah sebutan untuk sebuah unsur dengan massa atom yang besar dan stabil. Lalu, suatu unsur tersebut memiliki kemampuan untuk memancarkan suatu radiasi yang bertujuan untuk menstabilkan unsur itu. Kemampuan itu disebut dengan radioaktivitas. Pembahasan kali ini bakal erat banget sama yang namanya nuklir nih. Nah, tapi apa sih manfaatnya unsur radioaktif itu? Apakah nuklir bisa dipakai buat gantiin baterai HP kita biar kita nggak perlu ngecas lagi? Atau kita bisa bikin mesin waktu yang dengan kekuatan sangat besar kayak di film Back to the Future? Picture this. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi itu, unsur radioaktif ini walaupun berbahaya, tapi udah sering loh kita pakai buat kehidupan kita. Contohnya di bidang medis. Kalau kita patah tulang dan kita pengen lihat kondisi tulang kita memanfaatkan radiasi dari unsur radioaktif, yaitu sinar X. Selain itu, unsur radioaktif ini juga sering dimanfaatkan untuk orang yang memiliki sel kanker ganas. Unsur ini membantu memperlambat bahkan menonaktifkan sel kanker supaya tidak aktif membelah lagi. Wah, jadi penggunaan teknologi nuklir tuh udah sangat modern dan keren banget ya, Sel? Iya, Wah, udah bisa merambah ke banyak banget cabang dan bidang industri. Bahkan tadi lu jelasin udah sampai ke bidang kesehatan dan medis ya? betul. Tapi Sel, lu kayaknya ada yang kurang update deh. Tadi nih Apa? lu sempat singgung tentang angan-angan untuk memanfaatkan teknologi nuklir sebagai potensi sumber daya yang terbarukan. Yang lu singgung tentang itu loh, baterai HP seumur hidup. Lu kurang update nih. Teknologi kayak gitu mah udah ada kali dari tahun 70-an, tapi skalanya aja yang lebih besar. Namanya tuh PLTN. Tahu nggak lu apa tuh PLTN? PLTN itu beda ya sama PLN? Beda dong, Pak. Aduh, kurang research nih. Ya udah deh, sekalian nih gue jelasin buat Sobat Jemari. Apa sih PLTN itu? Nah, jadi Sobat Jemari, PLTN atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir adalah suatu sistem yang mampu mengkonversikan energi panas hasil reaksi fisi dalam reaktor nuklir menjadi energi listrik. Baru deh energi panas tersebut dialirkan ke yang namanya reaktor pendingin berisi air, lalu menggunakan energi panas tersebut untuk memanaskan air hingga menguap. Lalu uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang akhirnya dialirkan ke generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Tapi Sobat Jemari, kalau Sobat Jemari perhatiin, judulnya aja PLTN, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Tapi kok definisinya sistem yang mengkonversi energi panas menjadi energi listrik ya? Nah, Sobat Jemari, letak teknologi nuklir dalam sistem PLTN adalah sebagai bahan bakarnya, yaitu unsur radioaktif uranium-235. Kata kunci dalam sistem ini adalah reaksi fisi. Dalam sistem PLTN terdapat yang namanya reaktor-reaktor nuklir. Dalam reaktor nuklir tersebut, unsur radioaktif uranium-235 akan ditembakkan oleh neutron dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu unsur radioaktif tersebut akan menyerap neutron yang ditembakkan, sehingga unsur tersebut menjadi tidak stabil dan bisa membelah menjadi dua atau tiga inti atom yang lebih ringan. Pada peristiwa reaksi fisi tersebut, menghasilkan energi yang sangat besar. Barulah dalam PLTN, energi tersebut dialirkan
ke tangki pendingin, uap airnya digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Jadi kira-kira seperti itu nih, Sobat Jemari, penjelasan tentang PLTN. Wah, Ri, makasih banget lo udah jelasin tentang PLTN. Terus sebenarnya pada penasaran nggak sih gimana jadinya kalau PLTN ini ada di Indonesia? Iya juga ya. Setahu gue nih di Indonesia baru ada reaktor-reaktor nuklir gitu yang katanya juga baru buat percobaan-percobaan ya dan penelitian. Gimana ya kalau reaktor-reaktor tersebut bisa diintegrasikan menjadi sebuah PLTN? Hmm, Iya, topik PLTN setahu gue tuh masih kontroversi banget deh di Indonesia. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nggak tahu deh jadinya gimana sekarang. Iya tuh. Padahal kan sekarang udah banyak usulan lokasi potensial buat PLTN itu sendiri. Kayak Jepara, Pulau Panjang, Bangka Belitung. Tapi sampai sekarang PLTN-nya itu sendiri belum ada tuh. Iya, benar. Tapi gimana pun bahasannya, penting sih menurut gue untuk bahas apa jadinya kalau PLTN ada di Indonesia. Terutama tentang dampaknya nanti, biar masyarakat bisa berantisipasi. Tapi emang apa hubungannya sih kalau kita berubah menjadi PLTN? Maksudnya, kalau pembangkit listrik kan ya pembangkit listrik aja. Emang kita perlu tahu apa kalau misalnya sumbernya berubah? Banyak tahu dampaknya, kehidupan masyarakat itu pastinya berubah banyak banget. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar pembangunan PLTN itu. Mulai dari aspek sosialnya, bahkan nanti sampai ekonomi negara bisa berubah 100%. Bener banget tuh. oh, segitunya ya. Berarti hebat banget dong ya dampak dari teknologi baru ini. Iya emang keren. Tapi contohnya apa sih dampak-dampaknya? Nah, PLTN merupakan pembangkit listrik yang dapat diandalkan, rendah polusi, dan output energi yang dihasilkan juga luar biasa jumlahnya. Hasil penyediaan energi dari PLTN berlimpah banget dan lebih ramah lingkungan daripada pembangkit listrik lainnya. Seriusan, Grit? Wah, keren banget dong. Apalagi di situasi saat ini yang dunia sedang dilanda sama yang namanya tuh global warming. Jadi kalau bisa kan pembangkit listrik kita yang efisien dan ramah lingkungan. Benar banget. Contohnya pembangkit listrik dari angin, yang meskipun ramah lingkungan, sumber daya anginnya relatif sulit untuk dikontrol outputnya. Atau dari pembangkit listrik dari fosil yang tidak terbarukan dan pengolahannya juga nggak baik untuk lingkungan. Jadi, PLTN ini merupakan solusi yang baik dalam penyediaan energi yang nantinya bisa mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat. Iya, itu benar banget tuh. Penting biar semua masyarakat itu punya akses ke listrik dari semua daerah sampai semua kalangan. Iya, apalagi seperti yang tadi udah dijelasin sama Rian dan Marcel, kalau bahan yang diperluin untuk PLTN ya sederhana banget. Cuman perlu uranium 235 dan negara kita tentunya punya banyak banget dong. Yap, selain itu, PLTN ini juga kan nggak sehari jadi ya pembangunannya. Pasti bakal membuka lapangan pekerjaan yang besar. Nah, tapi mengenai hal itu, kalau pembuatan PLTN sendiri pastinya memerlukan dana yang cukup besar dan juga waktu yang cukup lama. Jadi membuka lapangan pekerjaan sih, tapi bagi pemerintah sendiri harus punya ekonomi yang kuat dulu. Hmm, bener juga sih, Jen. Nah, tapi itu awalnya doang loh. Nanti kalau misalnya PLTN-nya udah jadi, bisa jadi pendapatan ekonomi negara jadi jauh lebih efektif. Karena ya, seperti yang udah dibilang tadi, sumber dayanya ya cuma uranium 235. Hmm. Tapi kalian udah pada nonton belum sih series yang waktu itu hits banget? Judulnya itu Chernobyl. Seriesnya itu menceritakan tentang peristiwa kecelakaan di PLTN yang terletak di Chernobyl, Rusia sana. Di filmnya sih serem banget dampak negatifnya. Iya, itu kan serem banget ya kejadiannya. Banyak korban, kawasannya juga jadi ada radiasi radioaktifnya. Nah, masa yang kayak gitu dibilang ramah lingkungan sih? Nah, ada positif, ya ada negatifnya juga.
Bener kok, ramah lingkungan. Kalau prosedurnya sesuai, tanpa kebocoran dan kecelakaan, limbah yang dihasilkan PLTN tuh nggak ada apa-apanya dibanding energi fosil dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Hmm, tapi kalau terjadi malfungsi seperti di Chernobyl gimana? Ngeri, Grit. Serem banget. Ya, itu yang paling berbahaya sih. Sekalinya bocor dan kita kena paparannya, udah pasti kesehatan kita bakal terdampak. Iya, tapi yang gue tonton dari film Chernobyl ini, ternyata penyakit yang ditimbulkan dari kebocoran PLTN tuh banyak banget ya. Ada yang gue lihat, korbannya tuh ada yang langsung sakit. Tapi ada juga yang jangka 5 tahun, 10 tahun baru sakit gitu. Dan hewan-hewannya gue lihat dalam jangka yang panjang bermutasi. Ada kambing, masa kakinya 5? Serem banget nggak sih? Iya, serem banget, bahaya banget. Dan kalau ada kecelakaan seperti itu, nggak cuma hewan, masyarakatnya tentu yang tinggal di daerah terpapar juga pasti harus berpindah tempat tinggal. Dan pastinya nggak mudah ya, harus pindah tempat tinggal kayak gitu, akan menimbulkan trauma, dan nantinya kualitas hidup akan menurun. Bener banget tuh. Apalagi kalau ada trauma, penurunan kualitas hidup, perpindahan tempat tinggal yang tinggi, pasti ya kembali lagi dengan negara kan pasti harus mendukung itu supaya semua bisa berjalan dengan lancar dan berusaha supaya kembali normal kan. Jadi bayangin aja deh, ke ekonomi negara pasti harus kuat lagi. Kalau misalnya sekarang pandemi COVID-19 aja ekonomi kita udah anjlok banget. Gimana nanti kalau misalnya ada malfungsi PLTN? Tapi kan itu kalau ada malfungsi ya. Kalau misalnya aman-aman aja, nggak bakal ada kekurangannya nggak sih? Gak juga sih. Bakal tetap ada dampak negatifnya untuk kehidupan sosial. Nuklir kan udah lama dikenal sebagai suatu produk yang meskipun sangat bermanfaat, resikonya juga sangat tinggi. Apalagi setelah kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di masa lampau. Contohnya tadi yang kita udah bahas tentang Chernobyl. Pasti bakal ada dong pro dan kontra dalam masyarakat, aktivis, hingga politisi dengan kepentingan-kepentingannya. Dan kalau akhirnya PLTN itu jadi dibangun, besar kemungkinan akan ada kelompok yang nggak setuju dan perselisihan sangat mungkin terjadi. Nah, kalau dari kita sendiri gimana guys? Kalau kalian setuju atau enggak kalau PLTN dibangun di Indonesia? Hmm, gimana ya? Kalau gue sih guys, gue sih setuju-setuju aja. Karena kan kalau yang gue tangkap dari perbincangan kita tadi, bahan bakar atau sumber daya yang dibutuhkan oleh PLTN itu kan uranium 235. Dan yang baru gue baca tadi, di Indonesia tuh potensinya ada sekitar 77.000 ton. Wah, banyak banget gak sih? Bayangin kalau sumber daya sebanyak itu bisa kita manfaatkan untuk menerangi Indonesia. Selain itu, PLTN kan tidak tergantung pada keberdayaan atau kelengkapan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Jadi lokasi pembangunannya bisa lebih fleksibel dan merata. Bayangin, udah nggak menjadi sesuatu yang nggak mungkin lagi. Kalau nanti dari Sabang sampai Merauke udah ada tuh pemerataan listrik. Jadi satu Indonesia bisa nyala dengan terang. Gue kurang setuju deh, Rick. Kalau misalnya pembangunan PLTN ini dianggap baik karena penempatannya yang fleksibel, karena nggak usah bergantung pada produksi SDA di suatu daerah, itu kurang menunjukkan kepekaan pada peradaban masyarakat. Seperti yang tadi gue bilang kan, kecelakaan sudah banyak terjadi di masa lampau. Masyarakat pasti ada pro dan kontranya mengenai nuklir. Dan tentunya nggak semua masyarakat dong akan setuju di daerahnya itu bakal dibangun PLTN. Contohnya nih ada kasus di Jepara. Masyarakat Jepara sudah menolak adanya pembangunan PLTN di sana. Dan bukan hanya pembangunannya, bahkan motif dari mereka yang berwenang sangat tidak terbuka dan meresahkan bagi masyarakat setempat. Tahu-taunya langsung ada alat-alat berat di daerah mereka untuk bangun PLTN. Seakan-akan hanya ingin mengeruk keuntungan tanpa mempertimbangkan opini penduduk lokal. Tapi Grit, kayaknya itu dulu deh ketika masyarakat sama pemerintah agak gimana gitu, kurang terbuka.
Gue yakin sih kalau sekarang mau dibangun, sosialisasi dari pemerintahnya pasti bisa lebih oke. Dan gue yakin sih masyarakat pasti setuju kalau misalnya memang ada keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat. Dan juga seperti yang tadi kita omongin, dampak pada masyarakat tuh luar biasa banget loh kalau ada PLTN. Udah pasti meningkatkan pendapatan ekonomi. Jadinya masyarakat bisa jadi lebih sejahtera. Dan kedua, PLTN ini ramah lingkungan banget kan? Jadi ya pasti bumi kita yang sekarang udah banyak masalah lingkungannya ini bisa jadi lebih aman. Nah, iya nih, gue setuju sama Jenny. Apalagi yang poin tentang ekonomi. Coba deh bayangin, kan potensi sumber daya uranium 235 ini melimpah banget nih di Indonesia, sampai 77.000 ton. Kalian bisa kebayang nggak sih seberapa ekonomisnya PLTN nanti? Karena kan kita udah punya sendiri sumber dayanya. Dibandingin sama kita harus membeli batu bara, lalu minyak bumi, dan lain-lain. Menurut gue sih, asalkan bisa dipastikan SOP dan keamanannya, nggak ada salahnya sih mencoba teknologi baru ini. Toh dampak positif yang diberikan juga sangat banyak. Tapi nih ya, menurut artikel yang gue baca, Indonesia tuh masih punya sumber energi yang lain loh. Indonesia punya sumber energi uap panas bumi yang belum dipakai sebesar 27 gigawatt. Dan itu nggak kecil. Jadi menurut gue, PLTN itu adalah suatu solusi buat Indonesia. Tapi apakah itu hanya satu-satunya solusi yang paling efektif buat Indonesia? Ya, Iya, bener juga. Gak kepikiran sih tadi. nah, kita udah ada di ujung topik pembahasan kita nih. Kita udah bahas tentang unsur radioaktif dan pemanfaatannya, definisi PLTN dan dampak sosial dan ekonomi PLTN, juga sedikit berdiskusi tentang pengadaan PLTN di Indonesia. Topik ini bakal selalu jadi pembahasan yang kontroversial. Pasti ada menuai pro-nya dan kontranya. Jadi, menurut Sobat Jemari gimana? Apakah kalian setuju dengan pengadaan PLTN di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Tulis guys, ditunggu reaksinya.